Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuliani, NPM 2018401029. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Staphylococcus aureus dari ekstrak etil asetat getah daun Kamboja. Bab 1. Latar belakang. Pada dasarnya, tanaman obat merupakan sumber ditemukannya senyawa kimia baru dengan efek terapeutik yang dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan berbagai infeksi yang disebabkan virus dan bakteri. Tanaman Kamboja atau Plumeria acuminata merupakan tanaman tradisional yang dilaporkan mempunyai berbagai khasiat, di antaranya ada pada daun, kulit batang, dan getah Kamboja. Pada getah Kamboja terkandung alkaloid, tanin, flavonoid, dan triterpenoid. Flavonoid merupakan komponen senyawa kimia yang terdapat pada daun Kamboja yang diduga sebagai antibakteri. Pemanfaatan tanaman ekstrak daun Kamboja atau Plumeria acuminata sebagai antibakteri yang terbukti menghambat beberapa jenis strain bakteri, utamanya dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Infeksi bakteri Staphylococcus aureus merupakan faktor utama penyebab kegagalan penyembuhan luka yang ditemukan pada permukaan kulit, terutama di sekitar hidung, mulut, alat kelamin, luka pada kulit, dan sekitar anus. Untuk saat ini, pemanfaatan tumbuhan Kamboja masih sedikit mengenai khasiatnya sebagai antibakteri. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui konsentrasi yang efektif terhadap pertumbuhan bakteri. Nah, tujuan pada penelitian ini dapat mengetahui konsentrasi paling optimal kadar ekstrak etil asetat getah daun Kamboja terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Dan rumusan masalahnya, bagaimana cara untuk mengetahui konsentrasi paling optimal kadar ekstrak etil asetat getah daun Kamboja terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Pada batasan masalahnya, dapat difokuskan pada getah daun Kamboja. Bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama, deskripsi tanaman Kamboja, kedua, manfaat dan kandungan tanaman, ketiga, bakteri Staphylococcus aureus, 4, taksonomi, kelima, struktur flavonoid, dan yang terakhir, flavonoid. Pada tanaman Kamboja ini, terdapat senyawa antioksidan yang dapat menangkal dampak radikal bebas dengan cara menghambat stres oksidatif serta menghentikan kerusakan sel dan induk penyakit. Nah, tanaman ini mengandung beberapa senyawa kimia seperti agoniadin, plumerit, fuloflumerin, asam plumerat, semotinat, dan lupeol. Salah satunya plumerit merupakan suatu zat pahit yang beracun. Dan Kamboja mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid. Dari kandungan ekstrak daun Kamboja yang teridentifikasi senyawa yang diduga sebagai alfasida yaitu alkaloid, saponin, dan flavonoid. Kamboja cukup berpotensi untuk dikembangkan dan dibudidayakan sebagai obat tradisional. Pada getah dan daunnya dimanfaatkan untuk mempercepat pecahnya bisul dengan cara dioles sedikit. Di sini, pada bakteri, saya menggunakan bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat berdiameter 0,7 sampai 1,2 nanometer. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 derajat Celcius, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar 20 sampai 25 derajat Celcius. Sebagai bakteri Staphylococcus merupakan flora normal pada kulit, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan makanan dan pada manusia. Bakteri ini juga ditemukan di udara dan di lingkungan sekitar. Patogennya bersifat invasif, menyebabkan hemolisis, membentuk koagulase, dan mampu meragikan manitol.
Pengobatannya terhadap infeksi Staphylococcus aureus ini dilakukan melalui pemberian antibiotik. Taksonomi tanaman Kamboja. Ada kingdom termasuk plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Anospermae, kelasnya Dicotyledon, ordonya Apocynaceae, familinya Apocynaceae, genusnya Plumeria, spesies Plumeria sp. Dan struktur flavonoid adalah senyawa polifenol yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6, yang artinya kerangka karbonnya terdiri atas 2 gugus C6 atau cincin benzena tersubstitusi, disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Flavonoid ini adalah kelas senyawa yang disajikan secara luas di alam. Flavonoid merupakan senyawa polar yang umumnya mudah larut dalam pelarut, yaitu pada pelarut etanol, metanol, butanol, dan aseton. Mekanisme kerja dari flavonoid dalam menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri. Dan selanjutnya ada kerangka pemikiran yang faktor lingkungannya terdapat udara, yang di sana ada beberapa mikroba yang akan menyebabkan penyakit infeksi dan disebabkan dari bakteri, yaitu bakteri Staphylococcus aureus yang disebut bakteri gram positif. Dan pengobatannya dapat diatasi dengan antibiotik sintetik, yaitu nama lainnya adalah bahan alami yang di sini menggunakan ekstrak getah daun Kamboja yang dapat diuji sensitivitas dan dan hasilnya akan terdapat efektivitas. Yang bab ketiga yaitu metodologi. Formulasinya di sini saya menggunakan Simplicia daun Kamboja yang kegunaannya sebagai bahan uji atau sampel. Kedua, etil asetat yang konsentrasinya 75% dan menggunakan kloramfenikol yang konsentrasinya 4% yang digunakan untuk pelarut. Dan yang ketiga, saya menggunakan bakteri Staphylococcus aureus digunakan untuk sebagai subjek penelitian. Yang terakhir, ada nutrien agar atau Na untuk media yang menumbuhkan dan mengembangkan. Pembuatan ekstrak. Pembuatan ekstrak ini dengan menggunakan etil asetat getah Kamboja. Yang pertamanya diambil dari bagian ujung tanaman, dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 hari. Dan kedua, dimaserasi dengan pelarut etil asetat dengan kloroform yang perbandingannya 1:10 selama 1 hari pada suhu 270 sampai 290 derajat Celcius. Dan yang ketiga, disentrifug pada 1800 rpm selama 15 menit. Selanjutnya, dievaporasi pada suhu 700 derajat Celcius selama 4 jam. Hasil evaporasi dikeringkan dalam oven suhu 800 sampai 850 derajat Celcius selama 7 hari. Yang terakhir, disimpan dalam keadaan kering pada suhu 40 derajat Celcius sampai digunakan. Next, ada di sini regenerasi bakteri uji, yaitu bakteri Staphylococcus aureus dibiarkan ke dalam agar miring atau Na sebanyak 1 ose bakteri. Kedua, digoreskan ke media Na miring. Dan ketiga, diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Dan yang terakhir, biarkan ini merupakan aktivitas awal stok bakteri yang kemudian disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Dan selanjutnya, ada teknik pengujian di mana uji aktivitas bakteri Staphylococcus aureus ini menggunakan 2 uji, yaitu uji kultur bakteri dan analisis spektrometer IR. Selanjutnya kultur bakteri.
yaitu kita ambil 25 mili nutrien agar dimasukkan ke dalam cawan Petri dan dibiarkan hingga memadat. Selanjutnya, bakteri dioleskan pada media agar dengan kemiringan cawan Petri 90 derajat secara terus-menerus hingga merata. Yang ketiga, diletakkan kertas cakram 5 mm pada permukaan media agar yang mengandung ekstrak uji. Dan yang keempat, sebagai kontrol positif, pada masing-masing cawan Petri dimasukkan kertas cakram yang mengandung kloramfenikol. Dan yang selanjutnya, dimasukkan kertas cakram tanpa penambahan ekstrak. Dan terakhir, diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius. Dan yang kedua, analis spektrofotometer IR. Ekstrak getah daun Kamboja yang menunjukkan aktivitas antibakteri paling aktif terhadap bakteri dianalisis menggunakan dua alat, yaitu spektrofotometer inframerah atau SIMAJU FTIR 8201 PC yang fungsinya di mana untuk mengetahui komponen ekstrak pada getah daun Kamboja. Dan yang kedua dilanjutkan dengan uji spektrofotometer UV visible 1601 SA yang fungsinya untuk mengetahui persentase penghambatan dari ekstrak getah daun Kamboja. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.